Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mau untuk mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini, malam ke-15 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita masih istiqamah dengan ibadah-ibadah yang terbaik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meraih surganya. Yang surganya itu seluas langit dan bumi. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Senada dengan ayat ini juga kita jumpai dalam surat Al-Hadid ayat 21. Allah katakan, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin yang berbahagia. Ayat yang pertama Ali Imran 133 Allah menggunakan kata-kata wasari'u. Sedangkan pada ayat yang kedua Al-Hadid 21 Allah menggunakan kata-kata sabiqu. Artinya kita disuruh bersegera, disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan meraih surganya. Yang surga itu kata Allah seluas langit dan bumi. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan kepada kita bahwa surga itu memiliki 100 tingkatan. Dan surga yang paling tinggi Rasul sebut kepada kita yaitu Firdaus. Maka kata Rasul, mintalah surga, yaitu surga Firdaus. Surga yang paling terbaik. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan kalau kita baca juga hadis ini berikutnya, Rasul juga menjelaskan kepada kita surga yang paling terendah. Maka pada kesempatan kali ini kaum muslimin yang berbahagia, saya akan coba menguraikan sedikit kepada kita semua seperti apa surga yang paling terendah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang cukup panjang ini, Rasulullah SAW katakan kepada kita, nanti ada orang yang terakhir masuk surga, yaitu orang yang dikeluarkan dari neraka. Ketika mereka berada di neraka dan mereka memiliki iman, maka Rasul meminta kepada Allah untuk orang-orang yang masih ada iman walaupun sebesar zarah untuk dikeluarkan. Maka mereka ini dikeluarkan oleh Allah. Kemudian mereka dimandikan dengan air kehidupan. Lalu mereka tertatih-tatih sampailah mereka ke surga. Ketika sampai di surga kaum muslimin yang berbahagia,
Ketika orang-orang semuanya sudah masuk dan tinggallah orang ini yang terakhir, maka ketika itu dia disuruh oleh Allah berangan-angan apa yang dia inginkan. Lalu Allah tawarkan kepada dia, maukah kamu aku berikan seperti istana, kemewahan istana yang didapati atau yang diperoleh oleh raja-raja yang ada di dunia dulu. Maka dia katakan, iya saya mau. Maka Allah akan berikan dia 3 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, surga yang terendah itu diibaratkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah seperti istana para raja yang ada di muka bumi hari ini umpamanya, tetapi melebihi 10 kali lipat dari itu. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, ketika berada di surga yang terendah ini, dalam hadis juga dikatakan bahwa kita akan memiliki 1000 pelayan. Maka masing-masing pelayan memiliki tugas yang berbeda. Maka tentu ada 1000 tugas yang akan dilakukan oleh pelayan-pelayan kita. Sungguh luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Ini adalah surga yang terendah. Surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang memang mereka punya dosa, kemudian mereka diazab di neraka, lalu mereka dikeluarkan dan mereka masuk ke surga. Ketika mereka menikmati masuk ke surga ini, dia katakan, inilah surga yang paling terbaik yang pernah dia miliki. Inilah surga yang terbaik yang dia miliki, yang orang lain tidak miliki. Padahal itu adalah surga yang paling rendah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu Allah katakan kepada kita, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada surga yang seperti itu, yang kenikmatannya luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Itu tadi kita ceritakan hanya surga yang berada pada tingkat yang terendah, yang luar biasanya kenikmatannya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tentu kata Allah, pada hal yang demikian hendaklah kalian berlomba-lomba. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba meraih surga ini. Maka sekarang kita berada pada bulan Ramadan, bulan ibadah. Mari kita berlomba-lomba. Mari kita giatkan diri kita. Ajak keluarga kita untuk senantiasa berperilaku yang terbaik, beribadah yang paling sempurna dalam hidup kita untuk meraih surga Allah yang luar biasa ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada surga yang seperti itu hendaklah kalian, kata Allah, berlomba-lomba. Kalau kita perhatikan di dunia ini kehidupan kita kaum muslimin yang berbahagia, dengan satu kenikmatan saja begitu antusiasme kita untuk merebutnya. Satu kesenangan begitu berupaya kita untuk meraihnya. Surga tidak seperti itu. Apalagi surga yang tertinggi, di mana kata Rasul, surga yang tertinggi itu mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala rahita ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati kita. Ini akan dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang hamba-hambanya yang soleh, yang senantiasa mau untuk berusaha sekuat tenaganya, mendayagunakan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya untuk digunakan dalam rangka mengubudiyahkan, mengibadahkan dirinya atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin yang berbahagia, ini kesempatan bagi kita. Mari kita berlomba-lomba umpamanya untuk sholat berjamaah. Mari kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Mari kita berlomba-lomba untuk berzikir. Mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa berbagi dengan siapa saja. Berikan pikiran kita yang terbaik. Berikan tenaga kita yang terbaik. Berikan kata-kata yang terbaik dalam hidup ini kepada siapa saja yang ada
di samping kita, yang kita bergaul dengannya. Sebarkanlah kemanfaatan kaum muslimin yang berbahagia. Sebarkanlah kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah memberikan surga yang terbaik bagi kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk memacu diri, untuk menggerakkan keluarga kita bersama, mumpung kita menjalankan Ramadan di rumah aja. Maka mari kita gerakkan semua anak, istri, suami, dan siapa saja yang ada di rumah kita untuk berlomba-lomba dalam rangka meraih surga Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.